kayak sembako gitu kan lumayan. Iya. Bisa kita ngasih beras, terus kayak bumbu-bumbu untuk untuk di dapur. Ya, paling enggak bisa istilahnya lumayan kan untuk misalnya 1 bulan gitu untuk mereka bisa makan dan sebagainya, karena itu ada beberapa teman-teman edisionalnya The Massive kayak yang main keyboard juga, si Lordi itu bilang teman-teman yang lain kayak yang reguler, yang band musisi-musisi reguler itu juga sampai ada yang jual-jual alat, sampai ada yang nggak bisa beli beras, nggak bisa beli beras untuk makan. Itu dampaknya luar biasa sih. Kalau lo Ki, lo pengennya gimana Ki? Kita ngomongin agak sedikit berat nih, pemerintah. Pengennya yang dari lu pengennya gimana? Waduh. Karena dampak COVID ini. Kalau aku pribadi sih dengan melihat masyarakat sekarang ya, kayak maksudnya kan Indonesia kan luas banget ya, dan tidak semua pasti orang ikut dengan aturan yang dianjurkan gitu. Ya karena beberapa hal, contoh kayak tadi Karian juga cerita kayak ada satu ibu yang memang dia menolak untuk mengikuti aturan karena memang ada alasan tertentu gitu loh. Jadi kalau Iki pribadi sih pengennya gitu ya, ini mah gambaran aja, pengennya tuh kayak kalau misalkan memang dari pemerintah PSBB dan juga menganjurkan untuk begini ya, berharapnya semoga aja mereka juga di satu sisi juga melakukan ya mencukupi masyarakatnya, kebutuhannya, berharap sih gitu. Dengan kayak gitu kan semoga gitu orang-orang juga di luar sana lebih mengikuti aturan, lebih nurut gitu. Katanya sih ada di beberapa kota ada yang kayak ngasih ngasih uang gitu sebesar 600.000 kalau nggak salah untuk 1 bulan. Mungkin itu bisa ngebantu juga kali ya, karena bagus. Nah, sebenarnya yang kasihan tuh yang di bawah-bawah yang kayak UMKM itu loh, yang benar-benar yang kayak pengusaha kecil, yang jualan somai, jualan bakso, jualan sayur, itu kan benar-benar kalau disuruh lockdown, misalnya di lockdown nih, disuruh di rumah aja, itu pasti bakal berat banget sih. Ya kayak gua pun juga berat karena gua harus menghidupi banyak orang. Itu. Ada karyawan, ada yang di rumah, asisten rumah tangga, bayar sekolah tetap jalan. Waduh. Bayar cicilan tetap jalan, ya kan, yang lain. Iya banget. Tapi pemasukan nggak ada. Nah itu kan berarti kan memang ya mudah-mudahan sih kita berdoa lah supaya corona ini cepat pergi. Terus dan kita bisa intinya kalau gue Ki, gue akhirnya bilang ke dalam hati gue, diri gue sendiri bahwa corona ini kayaknya nggak bisa dilawan Ki. Kita harus ajak ngomong baik-baik. Betul. Kita temenin. Nah kalau udah temenan nih biasanya lu pergi ya. Udah temenan. Jadi sepertinya memang kita disuruh untuk berdamai sama diri kita sendiri, berdamai dengan ketakutan, berdamai dengan kesulitan ini. Biar kita bisa ngobrol, bisa kan memang kadang-kadang kayak gue masih suka nih ngobrol sama lihat ke atas, ngomong apa gitu. Ya ngawang gitu kan. Iya, kadang-kadang mungkin itu bisa jadi salah satu cara juga gitu, karena kalau kita bilang lawan terus makin jadi kan dia. Bener banget. Malah makin lawan gitu. Ya, atau enggak kita kayak bernazar gitu satu sama lain, kita orang-orang di sini bernazar, gue kalau misalkan corona hilang, gue akan coba gini deh, gue akan coba ini. Bener, jangan dilawan. Bisa begitu, karena kalau kita lawan kayak dia bakal makin kencang juga. Ya kayak kita orang berantem lah. Kan kalau berantem kan kita pukul, dia balas mukul kan. Betul. Jadi mungkin ya saat ini sebenarnya yang paling penting adalah tetap mengikuti anjuran dari pemerintah juga, jaga jarak di rumah. Kalau emang nggak perlu banget, yang di rumah aja. Di rumah aja. Sekarang nih gue jujur, gue lagi di kantor nih sebenarnya. Kebetulan kantor sama rumah nggak terlalu jauh, dan lantai 2 kan ada studio. Jadi ada beberapa pekerjaan lah yang harus dikerjakan. Iya, betul. Berarti memang kalau keluar rumah tuh ya seperlunya gitu. Seperlunya. Dan memang kalau urgent banget lah memang kita harus keluar ya keluar. Tapi betul. Kalau emang enggak ya mending di rumah dulu lah gitu. Siap. Lo kapan Ki? Nikah Ki? Buset, tiba-tiba nanya nikah apaan ini dari corona ke nikah? Aduh, belum tahu. Umur berapa sekarang? Baru 22. Ya Allah. Apalah. Ini puas-puasin dulu lah.
Iya. Perbanyak pengalaman dulu kan biar Iya. Biar lebih kan biasanya kalau dewasa kan. penciptaan lagu itu biasanya harus banyak pengalamannya. Iya, bener. Banyak pengalaman jadi keluarnya kejujuran biasanya gitu. Benar. Dan biasanya satu lagu tuh satu orang biasanya. Lu kalau ada 10 berarti 10. Kalau ada 10 lagu berarti ada 10 orang. Gua dulu nikah umur 26, Ki. Oh iya, Kak. Iya, umur 26. Album ketiga tuh. Nah, gue juga mau nanya dong, Kak. Kan Boleh. kalau itu kan baru-baru gitu loh, coba buat bikin lagu gitu loh, belajar segala macam. Nah, gue mau nanya dong, kalau biasanya Karyan tuh kalau bikin lagu gimana sih? Kalau gue bikin lagu, yang pasti harus ngerasain apa yang sedang, maksudnya harus berasa banget nih di dalam hati tuh. Emang gue lagi pengen bikin lagu gitu. Tapi mulai kesini, bikin lagu tuh sudah jadi pekerjaan. Jadi kayak udah nggak kayak dulu awal-awal. Kalau album pertama itu semuanya pengalaman pribadi semua tuh. Album 1, 2 lah. Itu pengalaman pribadi. Album ketiga masih ada pengalaman pribadi, kayak akhirnya gue ketemu sama istri gue waktu itu, gue bikin lagu natural. Nah, yang bukan aku yang mencarimu. Nah itu pas gue ketemu, wah ini kayaknya cewek yang gue cari nih, dan akhirnya gue nikahin. Nah setelah itu fase dimana gue itu nggak mungkin gue bikin lagu sedih lagi kan, karena kan udah nikah, udah punya anak apalagi kan. Nah akhirnya gue harus flashback, harus kayak ingat-ingat masa lalu di mana gue tuh lagi di, misalnya kalau gue mau bikin lagu sedih, bisa gue ingat-ingat masa lalu, atau lagunya bisa gue tujukan untuk seseorang yang, misalnya contoh ada gue bikin lagu judulnya Mengetuk Pintu. Itu tentang gue udah lama nggak ketemu seseorang. Nah seseorang itu adalah bokap gue, karena bokap gue kan udah nggak serumah sama gue, dan gue waktu itu lagi kangen banget gitu sama dia. Gue bikin lagu tentang rasa kangen, tapi sebenarnya kangennya bisa ditujukan untuk siapapun, jadi lebih universal lah. Nah kayak contoh gue bikin lagu Bersama Kita Kuat, itu jujur gue tuh udah disuruh bikin lagu religi dari 3 bulan lalu sama Musika Buacin. Rian, kamu bikin lagu religi dong. Gue cuma bilang iya sampai mendekati waktunya gue gitu. Tapi nggak dapat nggak kena gue nggak pernah dapat lagu yang temanya ketuhanan atau seperti Jangan Menyerah lah gitu ya. Iya. Tapi ada di satu momen gue ngeliat berita isinya sedih semua. Ya, tersentuh. Terus waktu itu hujan-hujan. Nah akhirnya kayaknya suasananya lagi pas banget lah gitu, kayak mendukung. Lagi mendukung banget. Entah kenapa ya, hanya berapa menit gue bikin lagu itu yang Bersama Kita Kuat itu. Wow. Nggak sampai berapa menit sih bikin lagunya. Jadi ya inspirasi bisa datang kapan aja. Dan memang kalau di saat-saat kayak lu nih paling enak nih, karena lu lagi banyak banget inspirasi sebenarnya. Waduh, amin. Beneran. Gue dulu bikin lagu bisa sebulan tuh bisa banyak banget bikin lagu. Nah sekarang ini gue harus bikin lagu tuh sudah jadi pekerjaan. Dan kayak kemarin gue ada Rosa minta bikin lagu yang buat Susi Susanti, yang soundtrack film Susi Susanti. Terus yang Afgan itu juga yang lagu Mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu. Nah itu lagu memang gue bikin buat Afgan, dan dia request lagunya pengennya begini gitu. Terus kayak yang Rosa yang Jangan Hilangkan Dia. Karena malam ini saat yang terindah bagi hidupku, oh Tuhan jangan hilangkan dia. Nah itu request juga. Aku pengen gini lagunya begini. Ya udah. Berarti udah mainin deadline ya Kak? Berarti kalau kayak gitu ya? Benar, jadi kayak itu udah jadi pekerjaan, jadinya memang ya udah gitu. Tapi tetap harus pakai rasa ya, maksudnya. Ya benar. Kita kan bikin lagu harus tetap. Maksudnya gue tetap nanti gue ngebayangin siapa ya gitu ya, maksudnya. Biar dapat gitu liriknya gitu. Walaupun itu buat orang, kayak pas gue bikin lagu buat yang Noah yang tak pernah ku mengerti
Aku segila ini, aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Nah itu gue ngebayangin nih, jangan bilang-bilang ya. Gue ngebayangin waktu itu si Ariel masih sama Luna saat itu. Nah gue ngebayangin kayaknya mereka serandom itu ya Kak waktu itu. Iya. Jadi gue ngebayangin kayaknya mereka nggak bisa lama deh. Nggak tahu, yang nggak taunya habis bikin lagu itu mereka beneran pisah. Jadi ya begitulah. Maksudnya bisa datang kapanpun, bisa dapat inspirasi dari mana aja. Lirik juga gitu kan. Setuju banget. Kita bisa dapat dari pengalaman orang lain, atau bahkan yang waktu itu si Ariel minta gue untuk bikin liriknya pun juga dia nggak tahu kalau itu ternyata tuh tentang dia gitu. Oh, wow. Jadi kemungkinan bisa ketika kita bikinin satu lagu buat orang itu, kalau misalkan kita nggak tahu kehidupannya yang sekarang, misalkan kita tahu kehidupannya yang dulu, Ya. kita bisa kulik. Bisa banget, bisa kulik banget. Gila. Kalau misalnya thank you banget loh, ini ilmu banget ini. Atau misalnya kalau zaman dulu ya, misalnya misalnya ada lu mau duet sama penyanyi cewek, biar dapat feel-nya pacarin dulu. Jadi biar dapat. Waduh. Gitu ya. Itu tips juga loh. Jadi lu nyanyinya pakai perasaan. Perang nanti kalau misalkan lu udah punya pacar ya? Udah, perang dunia ketiga dong yang ada. Gua nggak tahu. Udah. Gua jarang melihat gosip soalnya di infotainment. Waduh. Kita hubungan yang no gosip soalnya. Waduh. Gitu. Ya gitu lagi, maksudnya memang unik-unik kan pelajarannya. Enggak lah, kita sharing aja ya lu juga bikin lagunya bagus juga kok. Amin. Belajar Kak aku. Pokoknya jangan berhenti berkarya. Benar. Amin. Pokoknya jangan berhenti aja, karena lagu itu asetnya musisi kan. Betul banget, apalagi kalau lagu itu kan sepanjang masa ya Kak, maksudnya. Iya, 7 turunan nanti. Jadi nanti anak cucu lo yang akan merasakan juga hasil dari lagu lo itu. Jadi jangan berhenti bikin lagu lah pokoknya. Amin. Thank you banget loh kalian. Siap. Oke, lo kalau mau lanjut lagi nonton siap. Kapan-kapan nonton MU bareng lah kita. Ayo dong. Siap. Setelah Corona berakhir ya. Iya dong. Kita kalau bisa datang ke sana. Kita tungguin pemain-pemain MU. Iya, gue pengen banget ya Allah. Amin. Nah ini teman-teman yang nonton MU ya. Gokil. Kalian thank you ya. Siap. Ki, makasih Ki. Waktunya Ki. Sehat selalu. Pokoknya salam untuk keluarga. Sukses juga buat single barunya. Amin. Melawan dunia ya? Melawan demi dunia. Melawan demi dunia. Oke, sukses. Thank you Kak. Yuk. Bye. Oke teman-teman, hari ini malam ini cukup produktif ngobrol sama bapak sama anak. Terima kasih yang udah nonton. Kayaknya harus siap-siap tidur karena nanti harus sahur. Buat teman-teman jangan lupa sahur. Kalau nggak sempat sahur, mudah-mudahan bisa tetap kuat puasanya. Semangat terus, oke? Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa untuk dengerin lagu terbaru The Massive bersama Kita Kuat di YouTube. Sama tadi juga Melawan Demi Dunia juga harus ditonton juga, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.